Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita mau dengar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Buah pertobatan. Saudara, Nats hari ini berbicara tentang kisah pertobatan Sakeus, seorang yang tidak disukai karena pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Sebagai orang Yahudi yang memilih bekerja untuk bangsa Roma yang saat itu sedang menjajah mereka, maka Sakeus dianggap orang yang berkhianat kepada bangsa. Nah, pemungut cukai biasanya memperkaya diri mereka dengan memeras sesama orang Yahudi. Namun hebatnya, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Sakeus dengan mengatakan bahwa ia akan menumpang di rumahnya. Walaupun tentu saja hal itu membuat orang-orang pasti bersungut-sungut. Kasih Yesus membuat Sakeus mengambil keputusan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Nah, pertobatan Sakeus tidak berhenti hanya pada memohon pengampunan saja kepada Yesus, tetapi pertobatannya diikuti oleh tindakan-tindakan nyata. Sakeus sadar selama ini ia sudah merugikan banyak orang. Karena itu ia mau menunjukkan buah pertobatannya dengan memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang selama ini ia peras. Gak gampang Bapak Ibu, tetapi Sakeus melakukannya, membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Inilah pertobatan yang sesungguhnya, yaitu dengan menunjukkan perubahan hati melalui perubahan dalam tindakan lahiriah. Saudara, melalui tindakan Sakeus kita belajar bahwa bertobat dan mengikuti Yesus tidak cukup hanya di dalam hati saja, tetapi harusnya pertobatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang ditunjukkan melalui perubahan tingkah laku yang bisa dilihat oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain. Kita tidak mungkin bilang bahwa saya sudah bertobat tetapi kemudian hidup kita masih sama seperti pada waktu kita belum bertobat. Kita tidak bisa bilang bahwa saya sudah bertobat tetapi hidup kita jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Matius 3 ayat 8 mengatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudara, saat ini yuk mari kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini pertobatan dan iman kita kepada Yesus sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu tindakan nyata yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Saudara, kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami bertobat maka kami harus menghasilkan buah dari pertobatan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menunjukkan buah kami sehingga orang lain bisa merasakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan memampukan kami, Roh Kudus akan memampukan kami. Berkati semua orang, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.